Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Aulia Muhti dan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga Sociolinguistik. Sociolinguistic with Sociology. Setiap orang memiliki ciri khas mereka masing-masing dalam berbicara. Seperti cara bicara saya pasti berbeda dengan orang lain, atau yang disebut dengan idiolek. Idiolek tersebut antara lain seperti warna suara, pilihan kata, susunan kalimat, dan lain-lain. Lalu ada dialek. Perbedaan bahasa antara tetangga saya yang orang Jawa dengan orang Lampung tentu saja berbeda. Orang Jawa berbicara dengan yang lebih lembut dan halus, sedangkan tetangga saya yang orang Lampung berbicara dengan lebih tegas dan keras. Lalu yang ketiga ada kronolek. Perbedaan bahasa yang digunakan oleh saya dengan orang tua saya pasti berbeda. Hal ini dikarenakan karena faktor zaman. Lalu ada sosiolek. Nenek saya yang notabene-nya bukan orang yang berpendidikan tinggi, terkadang sering kebingungan dan bertanya kepada saya tentang sesuatu kata yang diucapkan oleh seorang pejabat atau tokoh masyarakat yang ada di televisi. Hal ini diakibatkan perbedaan bahasa yang dipakai karena biasanya orang-orang yang berstatus sosial lebih tinggi memakai bahasa yang lebih advance, tergantung dengan situasi. Sociolinguistic relation with anthropology. Contohnya dalam kehidupan lingkungan tempat saya tinggal, ketika teman saya yang adalah orang Sunda sering memakai kata teh dan atuh sebagai bagian dari kebahasaan dan dalam budayanya. Sedangkan saya yang orang Jawa lebih sering ketika berbicara bernada agak tebal atau medok ketika sedang berbicara menggunakan bahasa Jawa. Sociolinguistic relationship with psychology. Perilaku manusia dapat membuat bahasa sendiri seperti ketika saya marah. Tanpa saya beritahu orang-orang tersebut bisa saja mengetahui saya sedang marah dengan memperhatikan perilaku saya yang agak arogan dengan ekspresi wajah yang agak tidak menyenangkan. Lalu sociolinguistic with pragmatic. Suatu hari ketika saya sedang menggambar, teman-teman saya melihat gambaran saya dan mengaguminya. Lalu mereka bertanya kepada saya, bisakah saya menggambar wajahnya? Saya bilang, tentu saja bisa jika dibayar. Tapi mereka tetap bersikukuh menyuruh saya untuk menggambar wajahnya tanpa timbal balik apapun. Saya yang sudah merasa terganggu pun berbicara, bisakah kamu menggambar dirimu sendiri? Dari sini disimpulkan bahwa sebuah kata dengan makna yang berada di dalam makna bisa membuat seseorang mengerti maksud dan tujuan kita tanpa memberitahu kata sebenarnya. Dengan ini pragmatik termasuk ke dalam variasi bahasa sosiolinguistik.